Salam jumpa kembali saudara-saudariku, senang berbagi refleksi pada hari ini bersama Anda semua. Ada seorang suami yang sangat sedih karena kepergian istrinya. Dia menangis tiada henti. Sampai beberapa hari dia terus-menerus menangis. Dia tidak mau makan, tidak mau minum. Bahkan banyak anggota keluarga lain berusaha supaya dia kemudian bisa keluar dari kesedihan itu. Tapi toh akhirnya semua usaha yang dibuat oleh keluarganya tak kunjung menghasilkan. Dia tetap sedih, tetap menangis. Sampai berhari-hari masih berada di dekat peti jenazah istrinya. Keluarganya sudah mulai cemas memikirkan kesehatannya. Karena dia tidak mau makan, tidak mau beranjak dari tempat itu. Dia selalu menangis. Mereka mulai cemas. Banyak yang sudah dilakukan, tapi ternyata toh belum menghasilkan buah yang mereka inginkan. Sampai suatu saat, seorang teman dekatnya datang ke rumah duka itu. Dia sudah sangat dekat dengan suaminya ini, lalu sudah mengenal baik dengan dia. Begitu tahu situasinya dia sangat sedih berhari-hari, dia kemudian datang mendekat, lalu membawakan sebatang rokok. Ketika dia memberikan sebatang rokok, tiba-tiba kemudian suami yang berhari-hari ini sedih, bisa kemudian langsung berhenti menangis. Lalu kemudian segera dia menyahut kepada temannya itu, "Bro, apinya mana?" Kemudian temannya itu menyalakan rokoknya, lalu dia kemudian menjadi tenang. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah anekdot ini menunjukkan bahwa ternyata dalam keadaan yang paling menyedihkan, masih ada 1-2 cara yang bisa ditemukan oleh seseorang untuk keluar dari kesedihan yang paling mendalam. Ketika ditawarkan makan, dia tidak mau. Ketika ditawarkan minum, tidak mau. Tapi begitu diberikan rokok, dia kemudian bisa keluar dari kesedihan itu. Sebagai orang Katolik, sebagai orang yang mengimani Kristus, cara kita menemukan penghiburan dalam kesedihan yang paling mendalam tentulah bukan soal rokok, bukan soal makan. Tapi penghiburan kita yang paling utama adalah penghiburan yang datang dari Roh Allah sendiri. Maka karena itu, Yesus kemudian berjanji mengatakan, "Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yesus mau menegaskan bahwa roh yang akan diberikan kepada manusia itu adalah roh penghibur. Mengapa roh itu disebut roh penghibur? Ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi kita. Roh Kudus itu yang akan diutus oleh Yesus itu disebut roh penghibur. Tentulah karena Yesus tahu persis bahwa hidup kita di dunia ini tidak pernah bisa lepas dari yang namanya duka dan kesedihan. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini pernah mengatakan saya tidak pernah sedih. Atau tidak seorang pun pernah lepas dari kesedihan atau duka. Maka karena itu, Yesus tahu situasi ini. Maka dia mengutus rohnya sebagai penghibur. Maka dia katakan, "Aku akan mengutus penghibur kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia sekali lagi, kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya air mata duka. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan tidak pernah bisa lepas dari tangisan, dari kesedihan. Entah karena ada kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau juga karena ada persoalan yang begitu dalam, ada kesedihan, ada beban yang begitu berat, sampai kita kemudian bisa berada dalam duka dan kesedihan itu. Dalam situasi demikian inilah Yesus memberi harapan baru. Dia tahu persis situasi manusia, maka dia menjanjikan, "Aku akan mengutus penghibur kepadamu." Maka saudara-saudariku yang terkasih,
Setiap orang yang mengalami atau menyatakan telah menerima karunia Roh Kudus selalu dapat keluar dari kesedihan-kesedihan yang dialaminya. Orang yang telah menerima Roh Kudus tidak mau dibelenggu oleh kesedihan yang berlarut-larut, tapi dia berani keluar dari situ dan tidak mau dibelenggu oleh keputusasaan. Sebab roh yang akan diberikan oleh Allah itu adalah roh yang menghibur kita, yang mengangkat kita keluar dari segala kesedihan-kesedihan kita. Tuhan memberkati.